Halo Mitra Tani, ketemu lagi sama Hani Channel, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Pagi-pagi gini saya belusukan di sawah lagi, tapi saya nggak mau nyemplung lagi ya. eh Pagi hari ini saya ngonten sama PPL Nguter, ada Cak Imin di belakang saya. Halo Cak, selamat pagi. Iya, ngonten sama Cak Imin. Mau bikin pesnap dari kunir. Dan campurannya apa nanti bisa dilihat ya. Saya ngelihat lahan dulu. Ini aplikasi dengan kunir luar biasa. Ya, ini luasan lahan 8.000 penerapan organik. Bisa dilihat. Gimana, Cak? Ini dari awal Hmm. penggunaan kimia. Setelah terjadi serangan, petani ini beralih ke pesnap. Terus sekarang manfaatnya ada jelantir atau Kemarin tomcat. serangan merem gimana? Kemarin serangan wereng Banyak ya. sekarang bisa dilihat setelah menggunakan pesnap. Berapa hari aplikasi? Ini 3x3, pokoknya saya merekomendasi 3x3. Jadi setiap 3 hari sekali dikalikan 3. Ini sudah berapa kali aplikasi pesnap? 2 kali. 2 kali pesnap ya. Kemarin pas sebelum aplikasi kena wereng ya ini. Ya. Ini sudah nggak kelihatan ya. Bisa dilihat. Coba di peta nih, Cak. Ada werengnya nggak? Kelihatan nggak? Ini contoh lahan yang awalnya tidak menggunakan aplikasi pesnap. Terus kemarin sama PPL setempat direkomendasikan untuk memakai pesnap. Pesnapnya apa? Kita tunggu nanti ya. Ini sudah tidak terjadi serangan wereng lagi di sini. Mitra Tani, ini Cak Imin PPL di Nguter sudah menemukan parasitnya dari wereng mati ya karena habis disemprot pesnap. Seperti apa, Cak? Ini warnanya putih seperti ini. Ini adalah parasit yang menyerang wereng dengan penggunaan pestisida nabati. Dan parasit ini akan menular ke wereng yang lain, dan wereng yang kena itu akan sakit dan dengan sendirinya akan mati. Bisa dilihat ya, yang penyerangan manfaatnya. Manfaatnya coba diambil Contoh lagi ya. Walaupun ini banyak tapi tidak terbakar. Ini masih bisa nular nggak ini? Masih bisa nular. Masih bisa nular. Masih bisa nular. Terus nanti semprot lagi sama pesnap gitu? Ya, enggak apa-apa. Ini nularnya nular parasit membunuh wereng. Jadi aman. Contoh sekarang ini bisa dilihat yang sudah mati, walaupun terjadi serangan seperti ini, tapi tanaman tetap sehat. Nah, ini tanaman jadi sehat kembali. Sehat kembali setelah aplikasi pesnap 2 kali ya. Ya. Tetap sehat. Ya, walaupun diserang, walaupun diserang seperti ini, padi tetap segar. Dengan penggunaan pestisida nabati atau pesnap, walaupun terserang gini, setelah aplikasi 2 kali, ini banyak wereng yang mati. Karena kena parasit atau penyakitnya wereng itu sendiri. Dan dari manfaat kunirnya ini, tanaman ini kan tetap sehat. Ya. Cak Imin, ini adalah inovasi yang arifan lokal ya. Membuat pesnap sendiri yang sudah dibuktikan petani di Injuron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Harapannya Cak Imin atau himbauannya Cak Imin bagi para petani bagaimana ini? Terkait maraknya WBC yang lagi menyerang tanaman karena memang iklimnya lagi ekstrim. Harapannya saya petani itu bisa panen. Karena kebahagiaan PPL adalah bila petani itu panen.
Dan saya menghimbau kepada semua petani, istilahnya jangan ada prinsip membunuh, tapi kita prinsipnya tanaman itu sehat. Karena apa? Kalau kita menggunakan pestisida kimia, itu sifatnya membunuh, tapi dalam akhirnya atau di belakang itu menjadikan OPT atau hama itu menjadi tahan. Tapi dengan penggunaan pestisida nabati, hama dan penyakit tidak menyerang, tapi tetap tanaman sehat. Jadi ya. Prinsipnya tidak membunuh baik hama maupun musuh alami, sehingga terjadi keseimbangan. Jadi tanaman yang dibudidayakan akan tetap sehat, dan insya Allah moga-moga panen dengan baik dan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Hani Channel dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Pagi hari ini saya bersama PPL Nguter, ada Cak Imin, akan membuat pestisida nabati yang ramah lingkungan sebagai bahan untuk antisipasi penyerangan hama wereng batang coklat. Ya, untuk antisipasi penyerangan hama wereng batang coklat yang saat sekarang lagi merajalela ya. Apa saja bahan-bahannya, kita ikuti ke sini. Bisa diterangkan Cak Imin bahan-bahannya apa saja? Ini untuk pembuatan 10 liter pesnap. 10 liter pesnap. Bahannya ada bawang 1 kilo, Bawang 1 kilo, kunir 3 kilo, benar 3 kilo, jahe 1 kilo, jahe 1 kilo. terus Ini ada umbi, cabai jamu 1/4. cabai jamu 1/4. Sebelumnya tadi disangrai terus ditumbuk dulu ya. Terus bahan tambahan ada 2, 1 mojo, Buah mojo, yang kedua gadung umbi gadung sebanyak 2 kilo ya. 2 kilo. Prosesnya seperti apa, kita ikuti ya. Cabai Jawa atau cabai jamu berkhasiat sebagai insektisida racun serangga nabati. Selain bersifat insektisida, cabai jamu juga memiliki sifat fungisida. Halo pemirsa, saat sekarang saya lagi deplok atau menghaluskan salah satu bahan cabai jamu yang tadi sebelumnya kita sangrai dulu. Sekarang kita tumbuk sampai lumayan halus ya. Pestisida nabati adalah pestisida yang dibuat dari fermentasi dan ekstraksi tanaman atau tumbuhan yang mengandung bahan aktif tertentu dan efektif dalam mengendalikan hama penyakit tanaman. Mitra tani, kunyit memiliki banyak manfaat. Untuk pertanian, tanaman dengan marga kurkuma ini memiliki kandungan atsiri sebanyak 2-5% yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati, terutama sebagai fungisida. Ekstrak kunyit telah banyak dilaporkan memiliki peran sebagai antioksidan, antivirus, anti jamur, serta berpotensi untuk dijadikan pestisida alami yang dipergunakan untuk perlindungan tanaman. Rimpang jahe merupakan salah satu tumbuhan sumber bahan pestisida nabati yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama karena mengandung senyawa ketonsingeron yang memiliki rasa pedas yang menyebabkan tubuh serangga terasa panas, demam, dan mati. Gimana Cak Imin? Kalau untuk bahan gadung sama mojo, ini bisa dipisahkan, bisa dicampurkan. Kalau dicampurkan itu akan terjadi fermentasi lebih cepat, karena di sini ada mojo, ini hampir setara dengan E4 ya, setara dengan E4. Jadi untuk mempercepat pembusukan, fermentasi. Nah, biasanya kalau dicampur bersamaan itu baunya agak sedikit menyengat, kurang enak. Tapi kalau dipisahkan nanti pesnap yang bahan utama itu baunya tetap harum. Sementara itu umbi gadung mengandung bahan aktif diosgenin, steroid saponin, alkaloid, dan fenol.
pestisida nabati umbi gadung efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap. Buah maja atau orang Jawa bilang mojo mengandung nitrogen tinggi, memiliki zat pengatur tumbuh baik untuk tanaman. Cabai jamu yang terakhir kita masukkan. Kemudian kita kasih air ya. Ya, dalam komposisi bahan-bahan tadi kita kasih air sebanyak 10 liter ya. Ini langsung bisa diaplikasikan ya, Cak? Nggak usah nunggu fermentasi ya? Bisa, nanti sore bisa diaplikasikan. Kalau di fermentasi lebih lama lebih bagus. Jadi ini nanti sisanya buat panen selanjutnya. Aerob atau anaerob ini? Harusnya dibuka apa enggak nanti kalau Ditutup, nyimpen? Ditutup ya? Karena kalau dibuka nanti ada udara yang masuk, terus nanti terjadi oksidasi. Akhirnya ada belatungnya. Iya. Ini bisa tahan expired berapa waktu kalau disimpan? Kalau ini expirednya tidak ada lah, 2-3 panen saya biasa melakukan itu masih malah lebih bagus. Cak, bisa ngobrol enggak? Ini tadi modalnya berapa ini? Untuk Ya modal 100.000 lah. modal 100.000 untuk satu musim ya? Satu musim, 1 hektar itu ya? 1 hektar. Terus setelah diaduk-aduk, rasanya apa, Cak, itu, Cak? Rasanya Anyep ya atau apa? segar lah. Segar ya? Ini kan ada gadungnya. Terus ini kita saring ya? Gadungnya yang agak gatal, Oh gitu. tapi aman lah. Gila Pak, gadungnya. Cekit. Ini Mas petani milenial sini ya? Iya, ini Mas Dedi. Mas Dedit, ini tani apa Mas? Padi ini juga? Saya kalau MT2 nanam padi, kalau Itu ditanam apa kemarin? tanam padi. Pakai aplikasi ini juga? Iya. Alhamdulillah hasilnya bagus. Tapi manfaatnya banyak kan untuk yang Iya. pesnap ini? Karena itu tujuan kita itu mengandalkan Kimia. membengkak di biaya. Membengkak di biaya, Iya. terus ke lahan. Ke lahan juga nggak bagus. Semakin banyak kimia, semakin banyak penyakit. Ya, maka ini berapa lama? Sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Yang fokusnya di ternak Bu. Ternak apa? Kambing sapi. PMK gimana ini? Aman? PMK alhamdulillah aman ini. Apa karena dikasih kunir? Iya. Iya. Oh iya. Itu sudah ada resepnya juga. Kunir, temulawak, temu ireng, sama Dicekoki ya sapi gula ini ya. merah, dicekok. Termasuk juga buat obat cacing herbal itu. Udah diaplikasikan ke ternakan juga? Sudah. Untuk permasalahan pertama ada ampas yang tersisa, fungsinya apa ini, Cak? Ampas tersisa ini masih bisa dijadikan pesnap lagi untuk bikin 5 liter. Oh Jadi gitu. ini direndam, nanti kalau yang sudah diperas itu habis, ini tinggal meras lagi. 5 liter ya? 5 liter. Oh gitu, jadi lebih ngirit lagi nih Ya. biayanya ya. Ini ampasnya juga bisa diaplikasikan ke tanaman langsung sebagai kompos? Bisa. Nanti setelah pemerasan Dibobok kayak kedua, gitu ya? pemerasan kedua, nanti bisa diaplikasikan ke lahan langsung. Atau nanti kalau ingin ditambah Atau dengan- tanaman lain juga bisa, nggak harus tanaman padi atau Iya, kedelai bisa. jagung? Semuanya bisa. Semua bisa Iya. ya. Aplikasinya gimana, Cak? Terjadi serangan, bisa 3-4 gelas aqua per tangki. Tapi kalau hanya untuk pencegahan dan hanya untuk pemupukan daun, niku 2 gelas aqua per tangki sudah cukup untuk pencegahan dari 1 awal. hektarnya Ya, 16 kalau tangki dari tadi ya. awal. Ya, dari Kalau bisa membuat sendiri, kenapa harus beli? Hargai jerih payah petani, konsumsi pangan lokal, cintai produksi dalam negeri, FIFA Republik Indonesia. Pertanian maju, mandiri, dan modern.